Recording in progress. Recording stopped. Baik, kita akan mulai Recording in our progress. debriefing this morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Saya Aji yang akan membantu media briefing pada pagi hari ini. Yang saya hormati Dr. Eva Susanti, SKP MKes, Direktur P2 PTN Kemenkes. Saya hormati juga para narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini. Ada Dr. Tan Shot Yen, MHum, Dokter Ahli Gizi Komunitas. Terima kasih, Dok. Kemudian juga ada Dr. Aisha SPKO, dokter spesialis kedokteran olahraga. Terima kasih, Dok. And also David Koloza, MA, MSc PhD, Nutrition Specialist from UNICEF Indonesia. Thank you, David. Dan beberapa juga rekan-rekan jurnalis yang sudah hadir pada media briefing pada pagi hari ini. Terima kasih. Data riset kesehatan dasar menunjukkan bahwa adanya peningkatan angka prevalensi obesitas dari 14,8% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2018. Nah, salah satu faktor risiko penyebabnya adalah perilaku yang tidak sehat, ya. Dan pada setiap tanggal 4 Maret itu diperingati hari sebagai Hari Obesitas Sedunia atau World Obesity Day. Dan tema global WOD tahun 2024 adalah Let's Talk About Obesity. Dan tema nasionalnya adalah Ayo Lawan Obesitas. Dan peringatan WOD ini merupakan momentum bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, ya, pemerintah, kemudian beberapa pihak lainnya, terutama setiap individu untuk sadar, mau, dan mampu mencegah obesitas. Pagi hari ini Kemenkes mengadakan media briefing Hari Obesitas Sedunia tahun 2024 untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang cara pencegahan dan penanganan obesitas. Gitu. Telah hadir bersama kita ada Dr. Eva selaku Direktur PDPTN Kemenkes yang nanti akan membuka media briefing pada pagi hari ini, dan juga ada Dr. Else, Dr. Tan Shoken, dan juga Mr. David from UNICEF Indonesia. Setelah penyampaian materi dari beberapa narasumber, akan kita buka sesi tanya jawab dengan para wartawan. Nah, silakan manfaatkan fitur raise hand dan atau kolom chat gitu ya. Kesempatan pertama kami berikan waktu kepada Ibu Eva yang akan buka acara pada hari ini. Disilakan Ibu Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira suaranya kedengaran, Mas Haji? Bu Eva. Bisa ya? Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber, rekan-rekan jurnalis, kemudian ada dari perwakilan UNICEF, dan seluruh hadirin yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mengikuti media briefing atau temu media dalam rangka peringatan Hari Obesitas Sedunia tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, diabetes adalah salah satu jenis dalam kelompok PTM yang menjadi masalah kesehatan masyarakat Indonesia dan perlu ditangani dengan sungguh-sungguh. Data Riskesdas 2018 menunjukkan adanya peningkatan angka prevalensi obesitas yang bermakna, yaitu dari 21,8% dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 14,8%. Rekan-rekan jurnalis yang terhormat, tantangan dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian obesitas diantaranya adalah kesadaran masyarakat bahwa obesitas adalah penyakit. Teknologi yang tidak mendukung aktivitas fisik, di mana mudahnya transportasi dan gawai, sehingga membuat masyarakat Indonesia malas bergerak. Kemudian adanya peran pemerintah daerah yang masih perlu kita dorong untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif melalui aturan dan ruangan, menyiapkan ruang-ruang olahraga masyarakat. Kemudian di mana juga cakupan deteksi dini kita masih rendah, yang perlu kita upayakan untuk bisa mencapai target tahun ini adalah 90%. Kemudian adalah lingkungan obesogenik, yaitu gaya hidup makanan yang tinggi kadar gulanya tanpa memperhatikan nilai-nilai serat dan vitamin dan lain sebagainya, serta dukungan multisektor yang masih rendah. Suksesnya pencegahan dan pengendalian obesitas di Indonesia tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik lintas program, kemudian lintas sektor, swasta, dan masyarakat, di mana kita perlu meningkatkan pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap obesitas dengan melakukan upaya deteksi dini dan merubah salah satu
upaya untuk bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta terhindar dari penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi dengan merubah pola hidup. Dari sisi pelayanan, terutama pelayanan penyandang obesitas harus dilakukan secara paripurna, mulai dari upaya deteksi dini, faktor risiko penyakit tidak menular yang dilakukan secara mandiri di pos pembinaan terpadu atau posbindu PTM atau posyandu yang ada di puskesmas, juga layanan pandu PTM yang ada di puskesmas, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, di mana penata laksanaan yang terintegrasi dan komprehensif dengan memberikan edukasi untuk bisa merubah pola hidup dengan menjaga pola makan dan melakukan aktivitas fisik serta pemberian pengobatan yang diikuti dengan pemantauan hasil pengobatan. Rekan-rekan jurnalis yang terhormat, Hari Obesitas Sedunia atau World Obesity Day yang diperingati setiap tanggal 4 Maret merupakan momentum bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah, kemudian organisasi profesi, swasta, dan seluruh komponen masyarakat serta individu untuk sadar, mau, dan mampu mencegah obesitas. Melalui media briefing pada hari ini, kami sangat mengharapkan agar masyarakat mendapatkan edukasi tentang pencegahan dan pengendalian obesitas sesuai dengan tema yang ada pada tahun ini, di mana tema global mengangkat Let's Talk About Obesity dan tema nasional adalah Ayo Lawan Obesitas. Pada pesan khusus yang ingin disampaikan yaitu agar masyarakat memahami tentang faktor risiko dan mau merubah perilaku untuk mencegah obesitas sejak dini, serta melakukan deteksi secara teratur di posyandu maupun pasienkes. Yang kedua, kita harus meningkatkan pelayanan paripurna bagi penyandang obesitas untuk bisa mengendalikan penyakitnya sehingga mencapai berat badan yang normal. Obesitas sangat mudah dicegah dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Kemudian pencegahan terhadap faktor risiko ini memang memerlukan komitmen setiap individu untuk ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya. Untuk itu saya mengajak segenap hadirin untuk segera merubah gaya hidup menjadi lebih sehat untuk mencegah obesitas, dimulai dari diri sendiri dan ikut serta menjadi agen perubahan bagi keluarga dan orang-orang terdekat serta masyarakat pada umumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Harapan saya pada kesempatan baik ini saya tutup dengan pantun. Benih padi kita semaikan, tanaman beras menjadi kertas. Hidup sehat kita terapkan agar bebas dari obesitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur P2 PTM yang sudah membuka pada kegiatan kita hari ini. Tadi beliau menekankan sekali soal agar masyarakat bisa memahami betul ya, faktor risiko dan juga mau merubah perilaku serta melakukan deteksi dini terkait dengan obesitas ini. Baik, selanjutnya kita langsung masuk aja ke pemaparan materi. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Dr. Else, SPKO, dokter spesialis ke kedokteran olahraga. Pada Dr. Else dipersilakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Eva Susanti, Direktur P2 PTM, dan rekan-rekan dari media serta para narasumber hari ini. Sebelumnya saya izinkan share screen materi saya. Oke, sudah tampak materi saya? Sudah terlihat, Dok. Silakan. Ya. Ya, saya kedapatan topik jangan tunda olahraga karena sehat itu tidak instan. Oke. Nah, bagi para pekerja kantoran atau mungkin yang suka duduk lebih dari 4 jam, biasanya itu dapat menimbulkan masalah kesehatan. Kalau kita lebih banyak duduk, apalagi sambil duduk kita menyertai dengan cemilan atau makanan yang kurang sehat, tidak banyak bergerak, tentu akan menimbulkan faktor-faktor risiko di mana kesehatan itu dapat terjadi penyakit. Yang paling sering biasanya awalnya kita terjadi suka pegal-pegal di area leher, kemudian di area pinggang, lama-lama bisa menyebabkan masalah di area postur, terutama postur tulang belakang. Akhirnya terjadilah misalnya cedera di area tulang belakang, atau cedera low back pain, dan juga masalah lainnya. Kemudian selain masalah yang awal terjadi dari masalah cedera di area jaringan lunak seperti otot dan sendi,
lama-kelamaan tubuh kita akan semakin bertambah beratnya. Nah, ketika tubuh sudah makin lama bertambah beratnya, akhirnya mulai timbul nih penyakit-penyakit di kemudian hari, seperti penyakit tidak menular, diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan lain-lain. Maka dari itu kita harus perhatikan nih, sudah ada quote dan juga jurnal penelitian bahwa dikatakan sitting is the new smoking. Jadi kita harus hati-hati ya, tidak hanya masalah dari rokok saja, ternyata duduk dalam waktu yang lama bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, menurut penelitian, kalau kita duduk lebih dari 6 jam, yang akan dirasakan pertama biasanya kita akan merasakan lelah yang sangat 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 lelah ya, sangat tidak nyaman untuk kondisi tubuh kita. Kemudian aliran darah ke otak juga akan lebih rendah sehingga gampang ngantuk, lebih cepat capek. Dan menurut penelitian 48% terjadi risiko adanya penyakit jantung. Nah, rekan-rekan, mungkin biasanya kita bisa melihat nih, perut dalam konteks mulai membuncit. Kemudian celananya mulai merasa kurang dapat dipakai, tidak longgar. Nah, itu contoh salah satu terjadinya adanya obesitas di area perut, namanya obesitas sentral. Jika memiliki lingkar pinggang lebih dari 90 cm untuk laki-laki dan untuk perempuan 80 cm, itu sudah termasuk obesitas. Kemudian kalau kita memiliki tekanan darah lebih dari 130 per 85 mm air raksa, lalu gula darah puasa ketika kita periksa di laboratorium lebih dari 100 mg per desiliter, lalu adanya kadar trigliserid yang tinggi lebih dari 150 mg per desiliter, atau mungkin kadar kolesterol HDL-nya, kolesterol baiknya untuk laki-laki kurang dari 40 mg per desiliter dan untuk perempuan kurang dari 50 mg per desiliter. Jika kita memiliki minimal 3 dari 5 gejala di atas, menurut International Diabetes Federation ini sudah termasuk sindroma metabolik. Dan jika kita duduk minimal 4 jam, kita bisa memiliki kumpulan gejala sindroma metabolik ini. Dan harus hati-hati kalau kita memiliki sindroma metabolik, tentunya risiko penyakit jantung juga akan meningkat. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar atau mencegah dari yang terjadinya obesitas hingga memiliki penyakit jantung? Tentunya kita harus memiliki gaya hidup sehat. Itu adalah kunci. Jadi nutrisi dan juga aktivitas fisik harus dijaga, harus memiliki keseimbangan supaya ketika kita melakukan hidup aktif, tentunya tubuh kita nanti tujuannya akan lebih bugar dan terhindar dari penyakit. Nah, di sini saya mau memberikan sedikit gambaran kalau gimana sih tips-tips supaya kita bisa memiliki gaya hidup yang sehat. Menurut WHO dan juga Kementerian Kesehatan, yang pertama kita harus konsumsi berbagai macam sayur dan buah segar. Minimal kita harus mengkonsumsi sekitar 400 gram per hari. Jadi kalau misalkan rekan-rekan bingung gimana caranya 400 gram per hari, timbangan susah dok. Nah, kita bisa gampang nih, kurang lebihnya kita takar sekitar 3-4 porsi sayur. Nah, dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Atau dalam setengah piring, biasanya kita dapat isi sekitar setengahnya itu untuk sayur dan buah-buahan setiap kali makan. Kemudian kita harus konsumsi makanan atau minuman rendah lemak, gula, dan juga garam. Jadi menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013 dianjurkan konsumsi gula dalam satu hari itu maksimal di 4 sendok makan per orang. Kalau untuk garam, kita maksimal 1 sendok teh dalam satu harinya. Dan juga kalau untuk lemak itu maksimal 5 sendok makan setiap hari. Nanti untuk nutrisi bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Dokter Tan. Kemudian kita harus menghindari minuman beralkohol. Lalu harus menjaga gaya hidup sehat dengan berat badan yang seimbang. Dan yang terutama adalah komposisi lemak tubuh harus tetap ideal. Biasanya kita harus melakukan juga gaya hidup sehat selain
Makanan yang dijaga harus hidup aktif setiap hari. Jadi hidup aktif itu kita harus melakukan minimal 10.000 langkah setiap harinya. Lalu setelah hidup aktif, jangan lupa kita melakukan latihan fisik atau olahraga secara teratur. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas lebih dalam mengenai aktivitas fisik dan juga latihan fisik. Nah, kita harus pastikan ya, ketika kita mau mengurangi defisit kalori supaya berat badannya tidak berlebih jika memiliki berat badan yang berlebih. Kita harus pastikan aktivitas fisik dan nutrisi itu harus bekerja sama. Jadi tidak bisa kalau kita hanya melakukan gaya hidup aktif saja, tetapi nutrisinya kita tidak jaga, ataupun sebaliknya. Nah, keduanya harus sinergis supaya kita harus menjaga berat badan tetap ideal. Sebelumnya kita jelaskan dulu nih, saya mau menjelaskan apa sih aktivitas fisik itu sendiri. Jadi definisi dari aktivitas fisik itu adalah setiap jenis dan bentuk pergerakan tubuh yang mengeluarkan energi. Nah, kalau dilihat dari gambar nih, aktivitas fisik contohnya misalnya kita melakukan aktivitas di harian rumah tangga seperti menyapu, mengepel, menyetrika, menggendong anak, mencuci mobil, dan lain-lain. Kemudian kalau kita melakukan aktivitas fisik yang terukur, terstruktur, terencana, dan bertujuan meningkatkan kebugaran, namanya latihan fisik atau exercise. Lalu kemudian latihan fisik yang memiliki peraturan pertandingan, ini dikatakan definisinya adalah olahraga atau sport. Jadi kalau memiliki rule seperti misalkan bola basket, latihan tenis, softball, dan lain-lain termasuk olahraga. Kalau kita mau melakukan latihan fisik, contohnya seperti berjalan, bersepeda, kemudian melakukan latihan beban, dan lain-lain. Nah, untuk aktivitas fisik sendiri, sebaiknya setiap orang melakukan minimal 10.000 langkah setiap harinya, baru dikatakan hidup aktif. Jadi kalau kurang dari 10.000 langkah, masih belum termasuk hidupnya aktif. Nah, ini sudah ada penelitian mengatakan kalau kita bergerak aktif selama 3 bulan minimal, lingkar pinggang akan menurun, lemak tubuh juga akan menurun. Lalu yang memiliki tekanan darahnya tinggi, ini dapat terbantu dengan hanya berjalan saja ya, dapat terkontrol tekanan darahnya turun sekitar 4-5 mm air raksa. Kemudian kepadatan tulang juga tentunya akan terjaga. Lalu kesehatan mental akan meningkat. Jadi kalau yang biasanya suka cemas atau mungkin stres sampai depresi, mungkin gaya hidupnya masih kurang aktif. Nah, di sini saya mau menjelaskan manfaat kalau kita hidup aktif dan juga melakukan latihan fisik. Yang sudah pasti adalah yang utama tentunya tubuh akan terasa bugar. Ketika bugar, kita tidak akan merasa lelah. Jadi bugar itu definisinya kita mau melakukan hidup aktif, lalu di luar sela-sela pekerjaan kita atau di sela waktu luang kita, kita masih bisa melakukan aktivitas. Jadi ketika kita pulang kerja, kita nggak hanya duduk aja, tetapi punya energi untuk melakukan aktivitas, misalnya mau berenang, mau berjalan, mau bersepeda, tanpa merasa kelelahan. Itu baru namanya tubuhnya bugar. Kemudian kalau kita melakukan latihan fisik secara teratur, tentunya akan menurunkan risiko kematian dini dan juga menurunkan risiko penyakit jantung. Lalu insiden hipertensi juga akan menurun. Lalu insiden terjadinya penyakit kanker juga akan menurun kalau kita melakukan latihan fisik secara teratur. Lalu insiden terjadinya diabetes mellitus tipe 2 akan menurun. Lalu dari faktor psikologis akan menurunkan rasa kecemasan, menurunkan rasa depresi. Tentunya kalau ketika kita bekerja juga kesehatan kognitifnya akan baik. Lalu yang memiliki insomnia, kita harus coba memulai hidup lebih aktif supaya kualitas tidur juga lebih baik. Lalu tentunya ketika kita latihan fisik, tulang akan sehat. Jadi kita harapkan kita melakukan latihan fisik dari sekarang, di usia kita lanjut usia, kita nggak gampang keropos tulangnya ya, tetap sehat.
Nah, di sini ada 7 pertanyaan ketika seseorang atau setiap individu ingin melakukan latihan fisik. Apakah sudah siap atau belum ya? Nah, di sini kita bisa lihat nih dari 7 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih, kalau kamu memiliki penyakit jantung atau memiliki tekanan darah tinggi, apakah ya? Kemudian pertanyaan kedua, apakah pernah merasakan nyeri dada saat istirahat ataupun saat beraktivitas? Nah, yang ketiga, pernah nggak sih mengalami gangguan keseimbangan atau mungkin pingsan dalam 12 bulan terakhir? Lalu pertanyaan keempat, pernah nggak sih terdiagnosis penyakit kronis selain penyakit jantung, misalnya penyakit asma atau hipertensi dan lain-lain? Lalu yang kelima, apakah sedang mengkonsumsi obat yang dianjurkan oleh dokter yang terkait dengan kondisi penyakit kronisnya? Lalu yang keenam, pernah nggak sih punya riwayat cedera, terutama di area tulang, sendi, otot, dan ini dirasakan dalam 12 bulan terakhir. Lalu yang ketujuh, pernah nggak sih dokter mengatakan sebaiknya kamu melakukan aktivitas fisik dengan supervisi? Jika ada pertanyaan satu yang ya, sebaiknya memang konsultasi dulu ke dokter spesialis kedokteran olahraga sebelum melakukan program latihan fisik yang aman. Nah, jika tadi 7 pertanyaan jawabannya tidak, kita bisa mulai melakukan latihan fisik. Ketika kita mau hidup aktif, kita mau exercise atau latihan fisik, yang utama kita harus pantau denyut nadi saat latihan. Jadi, denyut nadi saat latihan ini ada batasan maksimalnya. Ketika kita melakukan exercise, denyut jantung terpacu terlalu tinggi, melebihi denyut nadi kapasitas kita, tentunya akan berakibat ke arah jantung dan bisa mengakibatkan serangan jantung atau penyakit jantung. Jadi harus berhati-hati. Harus dipantau, kita dapat menghitung denyut nadi maksimal kita atau heart rate maksimal kita 220 dikurangin usia. Jadi kalau usianya 40 tahun berarti denyut nadi maksimalnya sekitar 180. Usahakan ketika latihan atau exercise tidak melebihi dari 180 itu. Kemudian harus kita lakukan jika belum pernah melakukan latihan fisik, mulai dulu yang paling ringan. Start low, go slow. Lakukan frekuensinya minimal 3 kali dalam 1 minggu. Lakukan dengan intensitas yang paling ringan. Kemudian baru tingkatkan bertahap hingga intensitasnya sedang. Kemudian dari durasinya, lakukan dulu kita coba 20 menit. Kalau sudah mulai terbiasa, kita bisa tingkatkan hingga 30 menit setiap sesinya. Lalu jenisnya dapat berbagai macam. Misalnya seperti berjalan, jogging atau lari-lari kecil, sepeda, dan lain-lain. Oke, ketika kita latihan fisik atau kita olahraga, kita tidak punya smartwatch atau kita bingung cara menghitung denyut nadi bagaimana, kita dapat melakukan talk test secara subjektif, kita dapat lakukan tes bicara ketika olahraga. Jadi kalau kita masih bisa ngobrol seperti ini dan masih bisa bernyanyi, berarti kita termasuk intensitasnya ringan. Tetapi kalau kita sudah sulit bernyanyi tetapi masih bisa berbicara seperti ini, termasuk intensitasnya sedang. Kemudian intensitas yang termasuk berat itu kalau kita sudah tidak bisa bernyanyi, sulit berbicara, nafas sudah terengah-engah, sudah engap-ngapan, nah itu sudah termasuk intensitasnya berat. Oke, dari latihan fisik ada 3 komponen yang sebaiknya kita perhatikan. Yang pertama adalah latihan aerobik. Latihan aerobik ini sangat bermanfaat untuk melatih kebugaran jantung paru kita. Dan biasanya kita dapat melakukan minimal 3 kali, tingkatkan hingga 5 kali dalam 1 minggu. Kemudian intensitasnya kita dapat lakukan intensitas ringan hingga intensitasnya sedang. Waktunya, durasinya kita dapat 30, tingkatkan bertahap hingga 60 menit dalam 1 hari. Nah, latihan aerobik ini banyak jenisnya ya. Misalnya jalan cepat, sepeda, renang, senam, golf, dan lain-lain. Kemudian komponen yang kedua, selain latihan aerobik, adalah latihan kekuatan otot. Nah, latihan kekuatan otot sangat bermanfaat sekali untuk melatih kebugaran dari otot kita.
Jadi kekuatan dan ketahanan otot itu sangat penting kita jaga supaya ketika kita melakukan aktivitas fisik, kita melakukan latihan fisik atau olahraga, tidak mudah cedera ketika otot kita kuat. Nah, latihan kekuatan otot kita dapat lakukan frekuensinya sekitar 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Jadi ketika kita latihan kekuatan otot, sebaiknya harus ada jeda istirahat. Misalnya gini, kita hari ini misalnya mau melakukan latihan untuk tubuh bagian atas. Nah, besok kita harus istirahat. Atau kita bisa juga melakukan latihan fisik untuk kekuatan otot tubuh bagian bawah. Jadi kita harus selang-seling. Nah, lusanya kita boleh melakukan latihan kekuatan otot tubuh bagian atas kembali. Jadi harus ada jeda mungkin sekitar 48 jam. Nah, intensitas ketika melakukan latihan kekuatan otot ini berbeda dengan melakukan latihan aerobik atau aktivitas fisik ya. Kalau tadi latihan aerobik kita dapat melakukan tes bicara, kalau untuk latihan kekuatan otot dikatakan intensitas ringan jika kita dapat mengulang mengangkat beban lebih dari 15 kali. Kalau kita melakukannya hanya sekitar 10 kali, itu termasuk intensitasnya sedang. Tetapi kalau kita hanya bisa mengangkat pengulangan beban itu sekitar 6-8 kali, termasuk intensitasnya berat. Lalu komponen yang ketiga, latihan fisik yang harus kita lakukan secara teratur adalah latihan fleksibilitas. Nah, latihan ini sangat bermanfaat sekali untuk melatih range of motion atau kelenturan tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita lentur, tentunya risiko cedera juga akan berkurang. Nah, latihan fleksibilitas biasanya kita lakukan minimal 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Dan ini kita dapat lakukan setiap hari. Nah, ketika kita melakukan latihan fleksibilitas atau latihan peregangan, intensitasnya dirasakan regangan hingga 1 titik sedikit kurang nyaman. Jadi bukan nyeri. Ketika ada nyeri saat latihan, berarti termasuk overstretch atau regangannya terlalu berlebihan. Waktu ketika kita menahan latihan regangan statis sekitar 10 hingga 30 detik setiap gerakannya. Nah, sebagai penutup, sebelum memulai olahraga, jangan lupa kita harus lakukan pemanasan terlebih dahulu 5 hingga 10 menit, dan setelah selesai, akhiri dengan pendinginan 5 hingga 10 menit untuk mencegah terjadinya cedera. Lalu, jangan lupa ya, kita lakukan latihan fisik mulai dari intensitas yang paling ringan. Tingkatkan bertahap sesuai kemampuan tubuh kita. Lalu bila ada rasa pusing, sesak nafas, atau nyeri saat berolahraga, terutama nyeri di area dada, segera dihentikan dan konsultasi lebih lanjut ke dokter. Terima kasih. Terima kasih Dokter Elsia. Tadi sudah sampaikan soal sehat dan bugar itu tidak ada yang instan, dan dok yang instan hanya mie instan gitu. Kemudian tadi perlu juga menerapkan bagaimana healthy lifestyle, dan tadi Dokter Elsa fokus ke bagaimana kita melakukan aktivitas fisik, ada latihan fisik dan olahraga gitu. Dan ini perlu juga berkolaborasi kerjasama dengan pemenuhan nutrisi tubuh ternyata ya, tidak hanya cukup hanya olahraga, tapi nutrisinya tidak diperhatikan. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Sekarang kita lanjut ke pembicara ke berikutnya, yaitu ada Dokter Tan di sini. Silakan Dokter Tan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dokter Elsia, terima kasih paparannya bagus banget. Jujur ngomong, itu juga nampar-nampar saya. Saya adalah termasuk orang yang malas bergerak. Jadi tolong diingat di apa namanya platform kita hari ini juga kita saling tampar menampar ya. Oke, apalagi karena pekerjaan kita membuat kita menjadi seperti itu. Tapi sebelum kita bicara tentang olahraga, izin saya ingin berbagi juga sedikit tentang masalah kebiasaan orang itu makan. Sebentar, saya ingin kasih dulu. Aku mau share screen. Mas Aji, punten, apakah bisa kelihatan screen saya? Sudah dok. Lanjutkan dok. Alhamdulillah, baiklah. Teman-teman, nah kita bicara tentang adiksi nih ya. Kita bicara tentang obesity, kita bicara tentang adiksi. Adiksi apa? Adiksi pangan masa kini. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ya, kita mempunyai sedikit banyak pergeseran jenis dan pola makan. Ya, yang membuat kita yang tadinya revolusi makan kita menjadi baik, lalu kemudian evolusi gara-gara revolusi makan, jadi terjadi evolusi kebertubuhan kita. Sulit ya bahasanya ya.
Jadi kalau kita itu mempunyai makanan yang berubah, maka bagaimana badan kita bagaimana saya menjawab juga pasti akan berubah. Tolong diingat teman-teman bahwa dampak industrialisasi itu membuat orang itu yang tadinya makan baik-baik saja, akhirnya menjadi tidak baik-baik aja. Karena banyak sekali imbuhannya ya. Karena dianggap pekerjaan kita lebih penting daripada apa yang kita makan. Jadi makan apa adanya, seketemunya, dan sebagainya. Dan tolong diingat yang lebih berbahaya lagi adalah pola makan orang dewasa itu semakin menyasar kepada konsumsi pangan anak dan balita. Anda boleh screenshot paparan saya, lalu kemudian Anda cari apa namanya jurnal-jurnal yang saya paparkan di sini, dan ini akan menjadi suatu bahan permenungan dan suatu bahan pembelajaran yang sangat baik. Nah, yang lebih mengerikan lagi adalah produksi massal tepung dan gula. Nah, ini dia bersamaan dengan maraknya produk ultra proses. Kita akan bahas itu lebih banyak sekarang. Jadi negara modern sekarang bukan hanya sekedar bicara tentang kalori yang masuk, sebagai kuantitas, jadi jumlah kalorinya, tetapi kita juga bicara tentang kualitas bahan makan tersebut. Ya, itu sebabnya kenapa sampai hari ini yang tidak terlalu banyak berisik tentang bicara kalori itu adalah orang-orang dari Mediterranean atau daerah apa ya Mediterranean itu Eropa Selatan ya, seperti orang Italia, orang Yunani, dan orang Jepang ya, yang tidak terlalu banyak berisik tentang kalori. Tetapi kalau Anda perhatikan kualitas makanan mereka itu baik sekali, sehingga dijadikan suatu ikon untuk pola makan yang sehat. Teman-teman, saya hari ini ingin lebih membahas tentang masalah produk ultra proses yang barangkali teman-teman juga kenal dengan segala macam yang Anda bisa temukan di minimarket, bahkan sampai di warung kita. Jadi warung kita sekarang juga sudah berevolusi ya. Dulu zaman saya kecil warung itu cuma menjual bangsa kayak bangsa apa ya namanya ya, pisang goreng, ada kopi. Sekarang waduh itu rencengan berbagai macam produk ya, itu bergelantungan ya, dan anak-anak kita sudah mulai makan. Teman-teman, izin saya ingin menjelaskan hari ini tentang klasifikasi ya, kualifikasi produk pangan. Dan ini sekarang sudah menjadi suatu apa namanya, suatu pegangan ya untuk bisa menilai apakah makanan kita baik atau tidak. Jadi menurut Nova kita sudah mempunyai 4 grup dalam apa yang kita makan. Grup yang pertama adalah ini yang bisa Anda beli sehari-hari di pasar basah, di wet market, di supermarket juga masih bisa, tetapi ini adalah yang disebut sebagai bahan pangan. Tolong diingat ini adalah klasifikasi yang juga dibuat oleh orang barat ya. Jadi tolong diingat, tentu saja di sini akan ada tulisan pasta, ada tulisan susu, tapi tidak sama dengan apa yang kita makan di Indonesia. Hati-hati ya. Nah, saya mau menjelaskan. Jadi ini adalah segala suatu makanan yang masih segar. Sayur, buah, padi-padian, kacang-kacangan seperti kita lihat di pasar ya. Tepung yang masih berupa tepung tumbuk sendiri, kayak kalau orang Jawa Tengah itu masih membuat lanting dari tepung singkong yang kita bikin sendiri ya. Nah, kalau di negara barat mereka atau di negara Asia Timur, orang Cina, orang Korea, orang Jepang, mereka masih membuat pastanya sendiri yang cuma isinya tepung dan air, dan dalam waktu 2 hari itu udah bulukan semua ya. Begitu pula dengan telur yang masih segar, daging ikan segar atau beku. Beku itu tidak mengubah komposisi dari bahan pangan tersebut ya, tidak mengubah. Yang berubah itu kalau bekunya dalam bentuk frozen food yang udah jadi ya, kayak dimsum Anda yang udah beku dan sebagainya. Dan tentu saja susu yang terpasteurisasi. Jadi bukan susu UHT ya. Nah, grup yang kedua adalah bicara tentang bahan masakan yang terproses. Jadi misalnya kita kalau di Indonesia kita mengenal bikin gula aren ya, bikin gula aren. Kita bikin minyak kelapa, minyak lentik gitu loh ya. Lalu kemudian dan bahan-bahan pangan yang berasal dari dapur sendiri. Nah, yang ketiga mesti sedikit hati-hati. Yang ketiga adalah kalengan sarden. Masih kelihatan ikan ya, dengan catatan ini benda masih kelihatan bendanya. Jadi kalau mau bilang ikan sarden masih kelihatan ikannya ya. Jadi bukan kayak makanan kucing ya, makan ikannya udah dalam bentuk kayak kornet, itu bukan ya. Nah, buah kering ya. Nah, daging yang dibikin menjadi bacon asin. Nah, problem dengan grup yang ketiga, hati-hati. Problem dengan grup yang ketiga adalah penambahan pengawetan. Nah, pengawetan itu tidak selalu zat kimia, teman-teman. Bisa juga pengawetan yang sifatnya sangat primitif, sangat tradisional, seperti dengan menambahkan garam. Makanya disebut diasinin, ikan asin, telur asin, sayur asin ya. Ini biasanya datang dari negara dengan 4 musim. Atau ditambahkan gula, makanya Indonesia mengenal kata manisan, ya kan? Atau dengan penambahan lemak yang lebih banyak. Ya, jadi kalau Anda masak dengan minyak lebih banyak, misalnya digoreng ya,
tentu saja itu akan menjadi lebih awet ya. Tahu yang digoreng, tempe yang digoreng lebih awet daripada kalau tempe tahu dibuat pepes misalnya. Nah, ini yang menjadi problem besar di tanah air kita dan terutama di negara-negara berkembang yang belum berkembang, yang menjadi korban dari produk-produk negara dalam tanda kutip ya, kapitalis sebagai produsennya. Nah, ini adalah produk ultra proses di mana berisiko menggantikan kelompok pangan lain. Hati-hati. Ya, jadi banyak sekali juga nakes yang memang punten dalam pendidikannya, dalam kurikulum pendidikannya belum tentu mendapatkan ilmu-ilmu tentang masalah gizi yang modern. Nah, ilmu gizi modern itu mulai membahas tentang hasil karya produk manusia yang akhirnya merupakan suatu apa namanya pukul belakang ya, suatu backstabbing dari apa yang sudah kita upayakan bersama dengan ini. Nah, problemnya ada di mana produk model kayak begini? Tentu saja sebagai pencetus obesitas. Anda bisa bayangkan, buy one get one free kalau udah mau dekat expired, betul nggak? Apapun itu produk yang Anda beli, ya kan? Lalu kemudian tujuan dari produk-produk ini tentu saja oleh para pengusahanya akan dibikin supaya Anda beli lagi lah kalau mulai menyasar pada anak-anak yang sedang masih dalam fase tumbuh kembang. Mereka tuh nggak ngerti apa-apa, tapi mereka cuma mencontoh bagaimana orang tuanya makan. Dan tentu metabolik dan seterusnya. Dan yang lebih celaka, menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah. Ini menarik. Sementara yang menengah ke atas, belum tentu literasi gizinya ini terasah. Anda bisa bayangkan, bahkan saya sering kali di debat, dok, lu gak usah banyak macam-macam lah. Itu kan ada BPOM-nya, ada izinnya. Nah itu, dengan dalih ada izin dari BPOM, lalu kita mengandaikan pangan kita baik-baik saja. Padahal BPOM sendiri juga sedang berproses ya. Berproses contohnya seperti misalnya bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu kita sudah mau menerapkan yang namanya pajak. Nah, pajak gula tambahan yang ada di dalam pangan-pangan kemasan ya. Jadi sugar tax itu merupakan suatu bukti bahwa kita sekarang sudah mulai prihatin dengan apa yang ada dijual sebelah sana. Ya, dan lebih gawat lagi adalah dirancang untuk menciptakan kecanduan. Teman-teman, ini bahaya dan dianggap menyokong pertumbuhan ekonomi dan industri. Ini lebih berbahaya lagi. Itu sebabnya kenapa seorang masyarakat itu banyak ngomong karena dan ini adalah soal. Maaf, Dokter Tan, suaranya agak terputus-putus ya. Artinya Dokter Tan terlempar dari Zoom meeting kita. Mungkin sambil menunggu Dokter Tan, kita mulai dulu dengan pembicara selanjutnya. Mungkin pembicara terakhir, last but not least, we have David from UNICEF Indonesia. Please, the time is yours. Over to you, David. Yes, hello Aji. Good morning, everyone. Just checking if I should share my screen or if you will share it from your end. Mohon maaf, Dokter Tan, karena tadi ini kita selengi dulu, David. Teman-teman P2PT. Iya, tadi kayaknya saya punya problem dengan. Iya betul dok, tadi sempat terlempar. Teman-teman P2PTM Ya ada udah, jadi mau bisa bantu untuk share screen-nya, share screen materinya David. Kalau mungkin kalau ya dokter udah apa-apa, kita mau pindah lanjut. Oh, oke. Thank you. Sorry, Dr. Tan. Then I will go next.
Yes, good morning, everyone. This is David Kolotsa from UNICEF in Indonesia. I manage the obesity prevention program here in the organization. And today I just have a very brief overview of what we're doing together with Kemenkes as well as other partners here in Indonesia. Next slide, please. Oh iya, harusnya. Tapi ininya udah bagus. Yeah, so just taking a step back, looking at why and when, let's say, UNICEF has been engaging in this obesity prevention agenda. I mean, of course, at global level, this is really something that has come out in the past years to respond to growing childhood obesity challenges. So what we've heard so far in terms of how Indonesia is doing with overweight, obesity, as well as non-communicable diseases is really something that, of course, is not unique to Indonesia, but it's rather a global phenomenon at the moment. So UNICEF, as part of these of the long-standing, let's say, work in nutrition that we do, also decided to scale up engagement in the obesity prevention agenda. And this is really done very much with the understanding that obesity is one of the forms of malnutrition. So this has long been something that has not maybe been well understood, or there hasn't been much awareness on. But overweight and obesity are indeed a form of malnutrition, alongside others that are maybe more visible, such as child stunting, child wasting, and other micronutrient deficiencies, for example. So really for us, the obesity prevention agenda is something that is integrated in all the nutrition work that we do. And we really try and go at it both in the more traditional nutrition programming way. So we promote, for example, behavior changes, we promote healthy diets, messages on physical activity and healthy lifestyles. But we're also very much engaged into supporting in Indonesia, as well as in many other countries worldwide, the transformation, let's say, of these obesogenic food environments. So, the food environments and the physical environments that surround us through policy action. And I will talk a little bit about that later. Next slide, please. So here, just to give a bit of background, I mean, of course, Ibu Eva, during her introduction, already mentioned some of these, and then the other panelists have spoken about these already. But I just wanted to flag that indeed the rates of overweight and obesity in Indonesia have been growing over the past years. Quite substantially, let's say, quite fast for all age groups. So, of course, as UNICEF, we focus very much on children, adolescents, but also in the obesity prevention program specifically, we also take a life cycle approach, because a lot of the challenges that children have with overweight and obesity during childhood really reflect on later life increased risk for these conditions, as well as for several non-communicable diseases. So really with our policy support especially, we also look at interventions that can benefit everyone. So in terms of numbers, we usually summarize it as 1 in 3 adults, 1 in 5 school-age children, and 1 in 7 adolescents living with overweight and obesity. This is data from the Riksesdas 2018 wave, of course, while we wait for the SKI results coming in later, hopefully this year. This is what we have, let's say, but we already see that the trends are going up, and of course also in parallel the trends in, for example, consumption of sugary beverages, consumption of fried snacks, and consumption of other foods, as we already heard this morning from other panelists, have also gone up quite substantially. Next slide, please. Yes, and here just to say that, again, at UNICEF, we really focus on obesity as one of the 3 malnutrition problems, let's say. So we talk about the triple burden of malnutrition from undernutrition, micronutrient deficiencies, and overweight and obesity. And I just wanted to stress that this is particularly important in Indonesia because in several locations, there are still quite prominent challenges, let's say, with other forms of malnutrition, such as child stunting and child wasting. So here we won't have time to go into detail in the graph, but some of the provinces that fare high in terms of overweight and obesity rates are also the same provinces that still have quite a bit of challenges with undernutrition. So just Papua, to give you an example, is well above average for, in this case, the graph is for adults, is quite well above average, but also has still high child stunting and wasting prevalence as well. Next slide, please.
Yeah, we focus on four main areas in the program. So first of all, we do a lot of evidence generation support. So we really try and work with Kemenkes as well as other partners to identify those knowledge gaps in terms of useful information that can help the design of obesity prevention interventions, and we try to field them. Secondly, based on this evidence, we have supported and we are supporting policy advocacy as well as coordination and policy development. Third, again, we do quite a lot of evidence-based public education, awareness raising, and dissemination of educational initiatives and campaigns. And finally, we also engage in community-based intervention. So as UNICEF here, we have one office in Jakarta, but we also have 5 field offices across the country, stretching from Aceh to Papua. So we also have these strong field support, let's say. Next slide, please. Yeah, so just to give you a few examples for each of the areas that I just mentioned of what we have been working on in the past few years, and we're also still working on. In terms of evidence generation, we really started with a comprehensive landscape analysis that documented all the evidence, the data that we have available for overweight, obesity, and related risk factors, for example. We've also looked at generating evidence locally. So again, for example, we're active in Central Java, in South Sulawesi, generating these information products, let's say, and data points and research studies. We also do a lot of policy-oriented evidence generation. So, for example, we, again, colleagues from Kemenkes, but also Bappenas, we have produced last year a policy brief on sugary beverage taxation that really summarizes all the evidence in favor of this tax from countries globally, as well as in Southeast Asia specifically. We also have produced, again, with Kemenkes and other partners, scientific articles on obesity prevention. For example, there is one currently being finalized on unhealthy food marketing. We have engaged youth in the generation of evidence around their lived experiences, let's say, with obesity, overweight, as well as the drivers of these through the YouReport platform and the Mitra Muda youth group that UNICEF is associated with. And finally, we've also started engaging with healthy food retail. Under a healthy food retailers project, we started engaging with supermarkets, convenience stores, and other private sector businesses to help them identify interventions that can promote healthy diets in stores. And finally, yes, we all work quite a lot on the school food environment. So how children in schools around Indonesia can have increased access to healthy food options, decreased access to unhealthy food options, and more opportunities for healthy lifestyles and physical activity. Next slide, please. Yeah, in terms of policy advocacy and development, we have worked with colleagues from Kemenkes to advocate for those that we consider the 4 key policy interventions for obesity prevention. First of all, sugary beverage taxation, as I already mentioned. Just to give you an example, last year we have facilitated an international webinar with colleagues from Ministry of Health Malaysia. Oh, yes, sure. I'll just stop here and give back the floor to Dr. Tan. No problem. Sorry, David. Not a problem. Thank you. It's convenient. Dr. Tan, karena Dokter Tan ada agenda lain, kami berikan kesempatan kepada Dr. Tan untuk melanjutkan presentasinya, Dr. Tan. Ya, terima kasih banyak. Aduh, saya diberikan kesempatan baik ini. Matur nuwun sangat. Jadi kita teruskan saja bicara tentang produk ultra proses. Jadi yang kita sangat prihatinkan adalah justru di kalangan ibu-ibu ya, di kalangan rumah tangga kita, bahwa banyak sekali diam-diam produk ultra proses itu justru masuk walaupun katanya makanan bikinan rumahan ya. Bahkan ini masuk ke dalam posyandu kita yang memang mesti sudah saatnya kita awasi dengan lebih baik ya. Jadi nugget yang katanya homemade, sosis dan sebagainya, perlu dengan segala macam tepung, saus dan segala macam kecap ya kan.
Nah, begitu pula dengan minyak rafinasi. Jadi saya senang banget bahwa David dari UNICEF juga mulai banyak bicara tentang masalah seperti ini. Mari kita bicarakan lebih panjang ya. Dan satu hal lagi yang paling menarik di Indonesia adalah beli makanan. Nah, dianggap beli makanan lebih praktis daripada masak. Di sini sudah ada studinya yang belum lama juga, baru 3 tahun ya. Dikatakan bahwa frequent consumption of meals prepared away from home lead to increased risk of early death. Jadi Anda bisa tahu bahwa kita tidak pernah tahu ya yang mereka masak, apalagi di Indonesia ya, kita bukan Jerman ya, jadi kita nggak pernah tahu vendor-vendor yang menyediakan makanan layak makan itu yang bisa ada dengan mudahnya beli dengan menggunakan aplikasi ya kan. Itu menggunakan apa saja. Makanya kenapa mereka masak kelihatannya lebih enak daripada kita yang masak ya. Jadi imbuhan gula, garam dan lemak dan aneka saus dan aneka produk-produk itu yang membuat orang menjadi gemuk. Jadi begitu banyak orang takut ya bahwa dia banyak makan lalu kemudian jadi gemuk. Sebetulnya kalau yang Anda makan itu makanan beneran, bukan jajan, maka Anda nggak perlu takut untuk menjadi gemuk ya. Nah, sekali lagi ini penutup aja biar kita cepat lebih banyak kepada diskusi bahwa ternyata kegemukan itu dimulai dari kecil. Bagaimana anak-anak ketika mempunyai experience atau pengalaman makanan-makanan tertentu akhirnya mempunyai pilihan-pilihan tertentu ya. Jadi sekali lagi Indonesia itu sangat prihatin bagi saya karena kita mempunyai disebut dengan triple burden. Jadi di satu sisi ada anak yang sangat kekurangan kalori, di sisi yang lain jumlahnya seimbang ya, sama nih ya dengan anak-anak yang juga kelebihan kalori dan mereka akan menjadi bom atom di usia dewasa. Dan di tengah-tengah anak-anak yang kelihatannya kelebihan kalori juga pun itu diam-diam mempunyai malnutrisi dalam pengertian kekurangan gizi mikro. Jadi jangan salah, jangan dianggap orang yang gemuk itu subur ya, kalorinya bagus, badannya bagus segala macam, tapi diam-diam dia menderita malnutrisi gizi mikro, ya, menderita kekurangan nutrien dalam pengertian mikronutrien seperti kayak zat besi, kekurangan zinc, kekurangan vitamin D, itu banyak sekali zaman sekarang. Oke, saya kembalikan kepada Mas Aji. Terima kasih banyak telah memberikan saya tambahan sekian menit. Bismillah, kita akan melakukannya lebih banyak nanti dalam kolom diskusi. Terima kasih Mas Aji. Baik, terima kasih Dokter Tan. Tadi sudah sampaikan beberapa poin tentang pergeseran jenis dan pola makanan dan industrialisasi segala macam ya Dok ya. Mulai dari yang ada grup-grup makanan, mulai dari yang minimal proses sampai dengan yang ultra proses begitu ya. Dan terakhir disampaikan juga dengan keprihatinan kita tentang triple burden masalah gizi yang mulai dari kelebihan gizi sampai dengan malnutrisi. Baik, selanjutnya kita kembalikan kepada Mr. David. Please continue your presentation. Yes, thank you very much. I just have a few slides left, so it shouldn't take too long. Yes, the previous one, please, just to finish up. Yeah, in terms of policy advocacy, yeah, I was just trying to convey that, yes, for us, we have four main policy advocacy areas. In terms of those, let's say, key interventions that globally have proven effective in improving the food environment for obesity preventions. So these are, again, sugary beverage taxation, which has been mentioned by myself, but also by Dr. Tan just now, but also more effective front-of-pack labeling regulations, for example, the ones based on traffic light schemes or warning light labels. And then regulations on the marketing of unhealthy foods, which again, from the perspective of children and adolescents, are really a big driver of unhealthy diets because, of course, of all the advertisement on social media, for example, on other web channels, but also through traditional channels, for example, billboards around the schools or even ads inside the schools. And finally, of course, again, the school food environment, meaning all those policies that can improve the access to healthy foods within schools or around schools. So these includes things, for example, like a national school canteen guideline, but also, again, school-specific regulations on the marketing and the sale of unhealthy foods to children in this context. And finally, yes, of course, we have been working directly and closely with Kemencare's colleagues in supporting the development of a few key national legislation pieces. These include technical guidelines for obesity prevention and interventions for school-age children, as well as a national action plan and a draft Stranas for obesity prevention. Next slide, please. Yeah, in terms of public education and awareness raising, we're quite active. Let's say, today we're celebrating World Obesity Day. Of course, this is part of these efforts. We try and encourage the dissemination of positive and healthy lifestyle messages through social media, but also through community events.
We also develop specific educational materials targeting parents, for example, and caregivers, but also youth, adolescents, and so on how to prevent obesity and on, again, all those environmental factors that are relevant to obesity prevention. So, for example, how to read food labels, which is an important skills in terms of individual knowledge for obesity prevention. And finally, as I mentioned, we also engage quite a bit with youth organizations such as Mitra Muda to really hear their voices and experiences, and also use these, let's say, to really present, to make the case for stronger regulations as well as programs and so on in the area of nutrition. Next slide, please. Yeah, this is the final area of intervention that we focus on, and it's really looking at community-based interventions. And for the moment, let's say these are pilot interventions that seek to generate evidence on what programs can work at local scale for obesity prevention. So just briefly, in 2023, we had an initial pilot of a school nutrition program in Tegal district in Central Java, where basically we tried to implement dedicated nutrition education, healthy lifestyle education, as well as encourage physical activity among primary school age children. Now, fast forward to this year, the program has been expanded to 4 districts in Central Java, so still including Tegal, but also Solo, Semarang, as well as Kudus. And we're really looking at how to integrate this package of nutrition education interventions, which are the more traditional, let's say, approach to obesity prevention, with also interventions to improve the school food environment locally. So again, engaging children in activities that make them aware of unhealthy foods, make them aware of food labels, and also try and promote, for example, school gardening and knowledge about healthy foods on the other hand. And we've also expanded these to focus specifically on obesity prevention initiatives, drawing from the technical guidelines that we have been supporting Kemenkes with. And these includes, for example, things like early detection and screening for obesity, as well as strengthening the capacity locally for counseling, as well as mental health counseling. Next slide, please. Yeah, just a few highlights of next areas, let's say, of support and collaboration. So, of course, we will continue working with Kemenkes and supporting the development of a national strategy for obesity prevention, which we really hope will be the anchor for a lot of these other legislation pieces, such as the marketing regulations and the front-of-pack labeling. We also are supporting with studies for these specific 2 pieces of legislation. So a consumer study looking at how Indonesian consumers, let's say, perceive these traffic light-based front-of-pack labeling schemes, for example, that are available in other countries like Singapore or others in the region. And we're also planning for a legal review of existing unhealthy marketing regulations, also together with BPOM, to support, let's say, the revision and strengthening of these laws. And finally, yes, we are also going to focus, as I mentioned, on community interventions, the pilots in Central Java that I described earlier, but we're also started engaging with private food and beverage retailers to really promote initiatives like making more available healthy foods in stores and providing education to consumers, as well as implementing store-based measures to improve healthy food choices, for example, traffic light labeling in stores. So, for example, at shelf level, let's say. And that's it from my side. Thank you very much. And back to Pak Haji. Thank you. Okay, thank you, David. And so he just explained about UNICEF Indonesia Obesity Prevention Agenda in Indonesia, what have been done by UNICEF Indonesia in 4 areas such as assessment, education, raising public awareness, and community empowerment. And the last, he also explained about the next collaboration program with Indonesia government. Thank you, David. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kebetulan semuanya narasumber masih ada bersama-sama kita. Silakan beberapa wartawan yang ingin bertanya. Saya bacakan dulu yang sudah bertanya melalui kolom chat. Ya, ini bisa bertanya bisa dijawab oleh seluruh narasumber ya. Pertama dari Saudari Aisyah Tribun News. Ini saya bacakan karena juga live streaming di YouTube. Pertanyaannya adalah, izin saya Aisyah. Pertanyaannya adalah dijelaskan aktivitas fisik berpengaruh meningkatkan kesehatan mental. Apa boleh dipaparkan secara rinci, Dok? Kaitannya secara
medis soal ini. Mungkin nanti Dr. Else bisa menjawab. Kemudian yang kedua, boleh dijelaskan secara gamblang perihal makanan ultra proses. Ini yang menyebabkan obesitas. Terjadinya obesitas ini, makanan jenis ini memang dikonsumsi secara berlebihan, kalorinya besar dan seterusnya. Apakah dapat mengganggu metabolisme dalam tubuh? Mungkin nanti Dr. Tan yang jelaskan. Nah, kemudian yang kedua adalah penanya dari Saudara Averus dari detik.com. Pertanyaan pertama adalah apakah bisa seseorang diet menurunkan berat badan secara sehat tanpa olahraga? Mungkin bisa dijelaskan. Ini juga mungkin Dr. Else bisa jelaskan. Pertanyaan kedua dari Saudara Averus adalah tidak sedikit orang yang bilang makan bebas boleh apa saja, yang penting olahraga. Apakah itu benar? Ada efek sampingnya enggak gitu ya? Ini bisa dijelaskan juga. Pertanyaan ketiga atau terakhir dari detik.com adalah sebentar lagi bulan Ramadan. Ini mungkin relevan juga. Seberapa besar efek olahraga pada penurunan berat badan bila dibandingkan dengan hari biasa? Bagaimana cara atau waktu melakukannya agar lebih efektif? Begitu, ada 2 penanya dan ada 5 pertanyaan. Silakan mungkin bisa dimulai Dokter Tan dulu yang akan segera meninggalkan kita. Silakan Dok. Ya, terima kasih Mas Haji. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Saya hanya cepat saja. Yang menjadi masalah adalah memang pertama makanan-makanan yang sudah disiapkan di luar sana, beli makanan di luar dan juga mengenai produk ultra proses. Pertama memang betul adalah tentang kalori. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa makanan seperti itu mengandung berbagai macam zat yang akhirnya membuat metabolisme kita kacau. Salah satu contohnya adalah sekarang yang lagi ngetren nih, banyak perempuan yang ketakutan makan ayam broiler. Katanya bisa menyebabkan dia mempunyai PCOS, gangguan hormon dan sebagainya. Dan sempat beredar di luar sana yang cukup viral juga dari beberapa teman sejawat kita yang barangkali punten tidak paham yang mengatakan bahwa jangan makan ayam broiler bikin kamu jadi lalala segala macam. Padahal ayam broilernya nggak salah. Ayam broilernya nggak salah ya. Yang salah itu adalah karena ayam broilernya dibikin menjadi apa namanya ayam goreng tepung ya. Izin, saya mau sedikit share screen juga tambahan lagi supaya Anda bisa paham tentang masalah yang satu contoh ini. Yang Anda lihat di sini adalah, nah ini dia, ya bicara tentang ultra processed food consumption and breast cancer risk. Jadi ini sudah ada jurnalnya. Jadi kita kalau bicara bukan pakai ngadi-ngadi katanya siapa nggak jelas ya. Jadi yang tertera di sini adalah bukan tentang apa namanya bahan pangan utuhnya, tetapi bukan ayam rasnya, bukan ayam negerinya, tetapi tentang produk tambahan-tambahannya. Ya, Anda lupa bahwa produk ultra proses itu bukan cuma sekedar mengandung bahan pangan yang sudah diproses, tetapi untuk membuatnya menjadi enak, menjadi renyah, membuat menjadi tidak menggumpal. Misalnya, contoh yang paling gampang ya, contoh yang paling gampang. Anda tahu nggak yang membuat makanan-makanan prosesan itu tidak, misalnya mengandung santan ya tidak membuat kita seperti kayak Anda kalau bikin opor, Anda bikin kari, itu kalau bikinnya pakai santan, betul-betul santan peras, itu kadang-kadang santannya pecah. Nah, biasanya produk-produk yang ada di luar sana mereka menggunakan namanya penstabil nabati atau emulsifier. Ya, ada emulsifier studinya di Indonesia belum banyak, tapi studi dari luar menunjukkan bahwa ternyata produk-produk makanan yang menggunakan emulsifier itu membuat Anda punya gut health itu terganggu. Jadi probiotik Anda terganggu. Ini salah satu contoh ya. Jadi betapa banyak orang zaman sekarang juga kita tandain BAB-nya susah. Nah, itu menarik tuh. Kenapa sih orang BAB-nya susah? Bukan karena cuma nggak makan sayur dan buah. Ternyata kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata makan yang dia makan itu mempengaruhi kesehatan probiotik di dalam usus besarnya dia. Ini salah satu contoh. Jadi dengan kata lain bahwa orang kalau pengen langsing berat badannya ideal, tentu keseluruhannya ideal ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian menyebabkan obesitas sudah dijawab tadi tentang Tribunnews. Lalu boleh makan apa aja asal tidak olahraga. Oh, nggak bisa begitu Ferguson. Sebab prinsipnya adalah sama seperti kayak kita menikah ya. Boleh cintanya banyak tapi nggak usah punya duit. Oh itu nggak bisa. Punya duit banyak tapi nggak ada cinta juga nggak bisa ya. Jadi dalam hidup manusia asal Anda ingin paham bahwa semuanya harus mempunyai suatu keutuhan. Makanya kita punya 4 pilar gizi seimbang. Ini agak sedikit promosi nih. 4 pilar gizi seimbang itu adalah yang pertama adalah makanan-makanan yang beragam. Dan yang kedua adalah pola hidup bersih dan sehat. Ya, makannya bagus tapi kalau hidupnya jorok juga tetap aja gampang sakit, betul apa enggak? Nah, yang ketiga adalah aktivitas fisik. Nanti akan dijelaskan lebih banyak sama Dr. Elsie. Dan yang keempat tentu saja adalah timbanglah berat badan Anda secara berkala. Jadi naiknya berat badan itu nggak ujuk-ujuk. Hari ini mukbang, besok tiba-tiba naik setengah kilo gitu. Kayaknya enggak gitu loh ya. Nah, yang menjadi problem adalah kebiasaan Anda makan ini keterusan ya. Jadi yang kemarin misalnya kebablasan, kecolongan, biasanya begitu kalau pasien saya. Dok, kemarin gue kecolongan gini segala macam. Oke, nanti besoknya nyari
kemarin yang dimakan kayaknya enak ya, lu beli di mana sih? Nah, akhirnya dia ngejer gitu loh ya. Oke, saya kembalikan kepada Mas Aji. Semoga itu cukup agak sedikit menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Cukup lengkap penjelasannya. Sekarang selanjutnya silakan Dokter Elsa untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Haji. Ini pertanyaan dari Aisyah dari Tribun News, aktivitas fisik berpengaruh meningkatkan kesehatan mental. Nah, jadi gini, ketika kita melakukan aktivitas fisik dan latihan fisik secara teratur, hormon yang bekerja di dalam tubuh kita yang untuk membuatkan kita menjadi rasanya happy, bahagia, nyaman, rasa stres, nah itu dapat berkurang dan yang stresnya berkurang, depresinya berkurang, itu dapat dilakukan dengan cara kita hidup aktif. Jadi ketika kita melakukan latihan fisik, contoh misalnya kita mau lari pagi, nah selesai lari pagi kenapa kita happy ya? Karena hormon itu bekerja. Jadi hormon yang bekerja itu biasanya hormon endorfin yang terutama. Lalu hormon-hormon yang lainnya seperti hormon dopamin, serotonin, itu bisa membantu menurunkan stres. Nah, itu makanya tuh kita harus sinergis melakukan aktivitas fisik, latihan fisik secara teratur. Kalau kita larinya cuma sesekali, ya mungkin kita merasakannya hanya sebentar. Tapi kalau kita rutin minimal 3 kali dalam seminggu, itu akan bersifat seperti tanda kutip seperti nagih. Nah, kita kok kayak nagih ya, pengen lari lagi ya, sampai akhirnya mau memutuskan misalnya seperti maraton. Nah, itu karena hormon yang bekerja di dalam tubuh kita baik. Oke. Kemudian apa lagi nih? Apakah seseorang menurunkan berat badan secara sehat tanpa olahraga? Tadi udah dijawab sama dokter kan ya, nggak bisa. Jadi kalau kita melakukan hidup aktif, harus juga melakukan hidup yang sehat dari faktor nutrisi. Jadi makan dan minuman itu sangat berperan penting. Biasanya faktor dari diet yang baik itu sekitar 70% berkontribusi untuk melakukan gaya hidup yang sehat. Lalu 30%-nya itu dari olahraga. Jadi kalau kita mau memiliki berat badannya ideal, tetap sehat dan bugar, nggak bisa tuh cuman sebelah-sebelah doang. Biasanya kalau kita hanya melakukan dari diet saja, biasanya gampang terjadi yang namanya berat badannya yoyo. Gampang cepat turun, lalu gampang lagi naik. Tapi kalau kita melakukan latihan fisik yang teratur, disertai diet yang baik, yang sehat, itu akan terjadi berat badan yang ideal. Kemudian makan bebas ini udah. Nah, untuk bulan Ramadan, seberapa besar efek olahraga dalam penurunan berat badan? Nah, ketika kita dalam bulan Ramadan, yang kita menjadikan target adalah konsistensi, bukan target untuk meningkatkan kebugaran kita. Jadi, ketika kita mau melakukan latihan fisik hidup aktif, hanya untuk menjaga, hanya untuk maintenance, untuk kebugaran kita. Jadi, jangan menambah load atau beban latihan di saat bulan Ramadan. Ketika kita melakukan penurunan berat badan, sebaiknya setelah selesai bulan Ramadan. Atau harus dikonsultasikan dulu ke dokter olahraga jika memang tetap nih pengen menurunkan berat badan. Karena dengan faktor kita menurunkan asupan nutrisi, hanya frekuensinya 2 kali dalam sehari, bisa menimbulkan risiko terjadi hipoglikemi saat olahraga jika terlalu berat. Hipoglikemi biasanya dapat kita rasakan secara fisik, dapat pusing, lemas, lelah, bahkan bisa terjadi pingsan saat olahraga jika kita melakukan intensitas yang terlalu berat di bulan Ramadan. Cukup, Dok? Oke, cukup. Ya, Terima sementara kasih. itu ada terhadap 2 penanya dan 5 pertanyaan. Ada pertanyaan tambahan lagi nih, satu lagi dari Saudari Adena dari liputan6.com. Saya bacakan. Yang pertama, kapan obesitas hanya bisa ditangani dengan operasi bariatrik? Pertanyaan kedua, usai menjalankan operasi bariatrik, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pasien? Terima kasih. Silakan Dokter Tan atau Dokter Elsa menjelaskan. Aku boleh punten habis ini aku cabut ya.
Punten, punten. Silakan dok. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi sekali lagi orang Indonesia tuh lucu ya, dikit-dikit operasi. So kita harus menjelaskan tentang indikasi. Nah, indikasi operasi bariatrik. Tentu saja bariatrik itu adalah suatu tindakan invasif ya. Jadi kita tidak akan menganjurkan pasien itu melakukan tindakan invasif kalau yang konvensional tidak bisa kita kalau yang konvensional belum dijalankan. Jadi indikasinya adalah pertama IMT-nya harus di atas 32,5. Ini penting. Jadi kita harus mengukur dulu indeks massa tubuh seseorang dengan penyakit penyerta. Nah, jadi ada embel-embelnya nih. Orangnya tuh mempunyai kesulitan hidup dalam tanda kutip ya. Jadi artinya punya gangguan metabolisme seperti diabetes, pokoknya udah amburadul deh, udah gangguan metabolisme, ada hipertensi, hiperkolesterol, ada artritis, yang mana sebelum operasi itu juga mesti harus distabilkan dulu. Betul ya Dokter Elsie ya. Jadi nggak pujuk-pujuk lambungnya dikunting setengah gitu, kok enak gitu loh ya. Jadi tentu ada indikasi dan indikasi tiap orang itu tidak sama. Itu sebabnya kenapa kasus kama praktek tidak bisa dijadikan suatu kasus yang harus kita jelaskan di depan publik seperti sekarang ini. Oke, sebelum aku meninggalkan ruangan, saya ingin membagi sedikit lagi, bonusnya banyak, sedikit lagi tentang yang tadi yang barusan kita bahas tentang masalah apakah olahraga itu ada hubungannya dengan makan. Mas Aji, apakah bisa kelihatan gambar saya? Sudah terlihat dok. Sudah ya, oke. Ini yang saya sebut sebagai lingkaran sesat. Teman-teman tahu nggak kalau orang punya lingkaran sesat itu biasanya makanannya tinggi kalori, rendah serat, cepat dicarut jadi gula. Dan akhirnya apa? Anda mempunyai namanya stimulasi dopamin berlebihan. Ya, jadi Anda tuh happy banget ngedapetin semua makanan idaman Anda yang segala macam itu. Nah, kalau orang stimulasi dopaminnya berlebihan, tentu dia akan menjadi cepat lapar dan lagi-lagi pengen ingin makan. Lucu kan? Udah kelar makan 2-3 jam kemudian kok rasanya gue lapar lagi ya. Jadi ngemil ini dan sebagainya. Dan ini akan membuat orang tentu saja menjadi kegemukan dan semakin tinggi risiko kanker, penyakit jantung, pembuluh darah dan sebagainya, dan perpendekan telomer. Jadi kalau secara kromosomal Anda bisa tahu bahwa orang-orang yang punya pola makan yang buruk kenapa bisa meninggal itu antara lain karena telomernya memendek nih. Dan orang seperti ini tentu saja malas bergerak dan punya gangguan suasana hati dan tentu saja gangguan hormonal, terutama bagi perempuan. Hati-hati, PCOS di depan mata. Nah, bagaimana lingkaran sesat menjadi lingkaran sehat? Nah, lingkaran sehat tentu dimulai dari semuanya, nggak cuma satu item saja. Jadi makanan yang baik pilihannya sehingga stimulasi dopaminnya juga cukup, kenyangnya bertahan dan ada rasa puas. Ya, orang kalau dapat duit 15 M tapi dapatnya dari cara yang tidak halal dibandingkan dengan cuma 1,5 juta tapi dapatnya dengan cara yang halal itu beda ya. Nah, begitu pula juga berat badan jadi stabil, proporsional, tubuhnya kuat dan sehat. Dan orang yang seperti ini lalu kemudian mengatakan I always on the go. Ya, aktif bergerak, suasana hatinya baik dan bismillah suasana hormonalnya juga jadi baik. Barangkali itu saja dulu Mas Aji, terima kasih banyak untuk kesempatan ini dan juga pada teman-teman narasumber khususnya David dan Dr. Elsie. Kita akan ketemu lagi nanti barangkali dalam kesempatan berikutnya. Saya terpaksa harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam, terima kasih dokter. Sampai ketemu lagi, sampai berjumpa kembali. Silakan Dokter Elsa, mau ditambahkan dok penjelasannya? Ya, saya mau menambahkan sedikit tadi dari Dokter Tan. Jadi, kapan sih kita bisa operasi bariatik selain yang tadi dari indikasi IMT? Kita harus mencoba juga nih dari faktor diet dan juga faktor dari exercise-nya. Jika memang tidak berhasil dalam waktu misalnya kita kasih 3-6 bulan, tidak ada penurunan berat badan secara signifikan, kemudian faktor penyakit komplikasi yang mungkin sudah terjadi juga tidak ada perubahan, biasanya kita memang konsulkan ke dokter spesialis bedah untuk operasi. Kemudian setelah selesai operasi pun biasanya dari dokter bedah akan mengkonsultasikan kembali ke kita, tetap melakukan hidup aktif. Jadi kita harus tetap melakukan exercise. Setelah selesai operasi bukan berarti kita hanya duduk diam saja. Bukan alasan jadi malas bergerak, tetapi kita harus tetap melakukan olahraga. Dan biasanya tetap kita pantau dan tetap bekerja sama dengan dokter bedah. Ya, gitu Mas Haji. Baik, Dokter Elsa, terima kasih tambahan penjelasannya. Mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir dari Saudara Daniel Tanamal, LPKFM, David, maybe you have additional explanation for our journalist here. Yes, thank you. Maybe just for the previous questions about ultra-processed foods and diet versus exercise for losing weight. So for ultra-processed food, I mean, Dr. Elsie and Dr. Tan already explained very well. So just a little, addition. I just wanted to flag that these products indeed are very
high in calories, but also they're really designed purposely for us to overeat them. So there's whole teams of food scientists that really make a lot of effort to design these products in a way that makes them very easy to overconsume. So in terms of health promotion, let's say, and health messagings to the public, we don't necessarily want to say that these products need to be avoided completely. I mean, of course, that's not feasible, but I think it's important to realize that it's really easy, even with reading the labels, reading the nutritional content, and so on. It's really easy to overeat them. So maybe with that in mind, one can be a little bit more aware of consumption. And then the point about losing weight without exercise, again, Dr. Elsie and Dr. Tan already explained very well. I just wanted to flag maybe that besides, the association between physical activity, exercise, and losing weight, as Dr. Elsie mentioned in her presentation, physical activity really has lots of other benefits beyond losing weight. That really can act as a multiplier effect in a positive way. So, for example, the more you exercise, the more you might want to maintain a healthy diet, the better your sleep gets, the better your mental health gets. And these, of course, forms really a strong cycle for, of course, losing weight, but also general health and well-being. So just to flag that, one would need to look at physical activity also beyond the benefit in terms of just weight loss, but more as a holistic, let's say, well-being, health and well-being strategy. Yeah, thank you. Oke, thank you David. Terakhir kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari salah satu wartawan lagi yang hadir ya, dari Saudara Tanamal dari FPK FM. Pertanyaannya adalah, apakah ada kaitan secara khusus antara obesitas dan rokok atau vape gitu? Barangkali ini Dr. Els yang bisa jelaskan karena Dr. Tan juga sudah leave. Mungkin nanti David juga bisa menambahkan. Iya, jadi yang tadi paparan saya memang sitting is the new smoking, maksudnya begini, ketika kita duduk dalam waktu yang lama, lebih dari 4 jam, sekarang sudah beresiko mengganggu masalah kesehatan. Seperti yang kita tahu, kalau kita melakukan vape atau mungkin merokok setiap hari, tentunya problem di area paru, jantung juga akan beresiko meningkat ya penyakit-penyakit di kemudian hari. Nah, itu sama sinergis dengan kalau kita cuma duduk aja. Nah, sedangkan kaitan apakah ada antara obesitas dan rokok, sebenarnya tidak secara langsung. Tetapi ketika perokok, misalnya yang secara rutin duduk dalam waktu lama, kemudian hanya merokok saja, nah itu bisa beresiko nih, terjadi berat badannya meningkat. Jadi lama-kelamaan tentunya obesitas ini dengan rokok jadi bisa terjadi ada sinergis yang berkaitan secara bermakna ya, secara tidak langsung. Mungkin Baik, David bisa menambahkan. Ya, terima baik. kasih. Terima kasih. David? Yes, thank you. Maybe just very briefly, I think besides the biological factors, I think that smoking can also be, associated with higher weight because it sort of reflects a combination, let's say, of behavioral risk factors. So beyond, the biological aspect, I think maybe those who are heavy smokers might also be likely to be less physically active, for example, to have a unhealthy diet, to overconsume maybe alcohol and ultra-processed food. So I think in that sense, there might be a relationship. And then, of course, all the chronic disease risk can also act as a limiting factor then, especially in older age, for maintaining a physically active lifestyle. So yeah, in a sense, I think that there's a strong link as Dr. Elsie also said. Thank you. Thank you, David. Teman-teman wartawan, apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada sepertinya. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan mungkin pernyataan penutup dari kedua narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Dimulai dengan dari Dr. Elsie, dipersilakan, dok. Ada pesan-pesan kesehatan buat masyarakat barangkali. Ya, bagi rekan-rekan yang sudah mendengarkan, semoga kita bisa memulai gaya hidup yang aktif mulai dari sekarang supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak menular di kemudian harinya. Mulai dulu latihan fisik yang paling ringan, tingkatkan bertahap sesuai kemampuan.
Jangan kita ikut-ikutan bersama orang lain, tetapi kita harus pastikan kondisi fisik kita harus tetap sehat dan sesuaikan jika ingin melakukan program olahraga. Lalu pastikan juga ketika kita melakukan olahraga, hidrasi jangan lupa nih, harus penting dilakukan supaya kita terhindar dari dehidrasi, terutama kalau kita nantinya mau menjelang Ramadan. Oke, terima kasih. Oke, makasih Dorothy. Let's continue with the closing statement from David. Yes, thank you. Maybe very briefly from my side, besides, the individual, let's say, healthy messages that Dr. Elsie just mentioned, I wanted to mention maybe that it's important to remember also that overweight and obesity are the result of a lot of external factors that we might have a bit less control on. So I think it's important to keep these in mind when we talk about overweight and obesity in the media. So all the things that I mentioned, for example, in the case of children and adolescents related to the marketing of unhealthy foods, to the absence of healthy foods in schools, of course, are really a contributing factor to the fact that these children then overconsume unhealthy foods and don't consume, for example, enough fruit and vegetables. And maybe the second one, which is also very closely related to these, is also when we talk about overweight and obesity, we shall also maybe refrain from stigmatizing these conditions. Of course, it's how to say a personal health condition in a way, but again, it's also influenced by lots of factors outside of our control. And as we see with the growing rates of overweight and obesity in quite big portions of the population, it does really look like besides physical activity and healthy diets, there's lots of other factors that need to be fixed, and that's more of a shared maybe responsibility in our community. So happy World Obesity Day. Thank you. Thank you, David. Baik, sudah ada pernyataan penutup dari seluruh narasumber yang telah hadir pada kesempatan terakhir ini. Terima kasih kepada keempat narasumber yang telah hadir memberikan informasi seputar pencegahan dan penanganan obesitas. Tadi ada Dr. Eva, ada Dr. Tan, dan ada Dr. Elsa juga, dan also David. Thanks so much for attending this media briefing virtually and share your knowledge and experience with us. Serta terima kasih juga pada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir dari berbagai media nih pada media briefing pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat.